famsahu, basuhlah. Kadang ada orang wudhu tuh bukan dibasuh, kakinya barang cuma ditaruh itu doang. Dari apa? Dari kerah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberikan kesempatan pada subuh hari ini bisa ketemu lagi, bisa berkumpul lagi di sini untuk saling bertawassi bil haq, untuk saling menasihati, untuk saling meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita tahu, al-iman yazdad wa yanqus. Iman itu dia naik dan dia turun. Naiknya dengan taat, turunnya dengan maksiyah. Maka pada pagi hari ini mudah-mudahan ilmu yang dibahas membuat Allah Subhanahu wa ta'ala meningkatkan iman kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pagi hari ini saya akan membahas ada satu perkara. Kalau dari jadwal melanjutkan tentang riba, tapi hari ini saya bahas tentang satu perkara yang jadi diselingi ya, biar tidak terlalu berat ya. Jadi ada satu perkara yang insya Allah nanti perkara ini dalam muamalah kita sehari-hari banyak hal yang bisa Bapak Ibu pelajari, banyak hikmah yang bisa kemudian Bapak Ibu ambil, khususnya dalam muamalah, khususnya dalam berhubungan dengan orang lain, dalam hubungan dagang ataupun bisnis. Nah, ini nanti banyak hikmah dari apa yang kita bahas pada pagi hari ini ya. Nanti kita tuh pada hari ini memasukkan satu hikmah dalam muamalah kita, ngambil contohnya bukan dari manusia, bukan dari seorang alim, bukan dari seorang nabi, tapi dari seekor hewan. Luar biasa. Apa hewan yang kemudian Allah sebutkan dalam Quran? Anjing. Terus burung, laba-laba, apa lagi? Nyamuk, semut, lebah. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini, kita akan belajar dari seekor lebah. Bapak Ibu pernah melihat lebah? Takut nggak? Pasti diusir-usir karena takut digigit, begitu ya. Nah, jadi Allah itu menyebutkan nama binatang di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah sebut lebah. Dalam surah An-Nahl, wa auha rabbuka ilan nahl, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Ini kita perhatikan betul. Ketika Allah bilang auha rabbuka, berarti artinya apa? Allah mau firmankan ini
itu tidak ditujukan kepada Rasulullah, tetapi Allah tujukan kepada lebah. Kepada lebah. Nah, ini menarik. Artinya, aku tidak berbicara denganmu, tapi kemudian berbicara kepada lebah. Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Banyak hewan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, tapi yang kemudian menerima wahyu atau Allah tujukan wahyu itu khusus kepada hewan-hewan yang disebutkan itu hanya lebah, ya, onta, kemudian apalagi burung, nyamuk, laba-laba, keledai, ular disebutkan. Tapi dari semua ini yang menerima wahyu yang ditujukan khusus kepada binatang tersebut hanya apa? Lebah. Maka pagi hari ini kita akan coba merenungi, mencoba mengambil hikmah, ya. Karena nanti ada sesuatu hikmah yang besar yang kemudian seharusnya kita ambil, kemudian kita amalkan, kita aplikasikan di dalam kehidupan muamalah kita, ya. Kita tuh harus kemudian merenungi perkara ini karena ada hikmah yang besar di sini, ya. Nah, saya minum dulu Bapak Ibu, silakan. Tadi masih panas semuanya. Masya Allah. Teh hangat subuh itu nikmat yang luar biasa ya. Ini oleh-oleh umroh dulu dong. Kenapa? Oleh-oleh umroh lah. Oleh-oleh umroh Pak. Insyaallah nanti saya bawakan ya. Amin. Menurut sementara oleh-olehnya batuk pilek dulu ini. Oleh-olehnya lebah. Oleh-oleh kita umroh dulu dari mana gitu? Kenapa? Masya Allah. Bukan vol lagi Pak, kayak haji. Padatnya luar biasa. Dan banyak orang Indonesia udah enggak, bahkan pakai masker dianggap aneh sama orang Arab. Pakai masker cuma di pesawat ya, tapi turun udah nggak pakai. Udah nggak ada sama sekali, ya. Hujan ya, hujan dan Madinah tuh dingin sekali. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa sampai ke sana. Amin ya rabbal alamin. Kita niatkan dulu. Biasanya dimudahkan niat kalau mau ziarah ke Baitullah. Masya Allah. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seharusnya kita tuh punya rasa hormat pada lebah ini. Kadang-kadang lebah datang kita usir-usirin ya. Padahal ada hikmah yang besar dari seekor lebah yang dia tuh punya nilai yang bisa kemudian kita aplikasikan dalam perkara muamalah ini. Karena Allah tidak memberikan wahyu kepada sapi, kepada burung, kepada unta yang Allah sebut dalam Al-Quran, ya. Tapi kemudian terkait wahyu Allah berikan kepada makhluk kecil ini yang disebut lebah. Nah, kita lihat. Wa auha rabbuka ilan nahl. Dan Allah Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Ini luar biasa sekali. Ittakhidhi minal jibali buyutan. Maka kemudian buatlah sarang di gunung-gunung. Buatlah rumah atau sarang di gunung. Ittakhidhi. Ya, ittakhidhi. Ini artinya perintah langsung. Fi'il amr. Perintah langsung. Anittakhidhi minal jibali buyutan. Lebah itu rumahnya harus dibuat di gunung-gunung. Di
gunung, minasyajar. Dia harus membuat rumahnya di pohon. Ya. Ini yang kemudian Allah perintahkan. Ya. Maka di sini Allah menjelaskan bahwa perintah kepada lebah ini langsung, petunjuk kepada lebah. Jadi Allah perintahkan agar lebah ini membuat rumahnya di mana? Gunung, pepohonan. Ya. Masya Allah. Tapi kemudian Allah katakan juga di sini ya, bahwasanya wa mimma ya'rishun, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia, peternakan. Masya Allah. Bayangkan Pak, zaman itu ayat ini turun di saat orang itu tidak punya pemikiran bagaimana caranya nanti menternakan lebah. Tapi sudah Allah nyatakan di sini bahwa dibuat rumahnya di pohon-pohon, di pegunungan, dan di tempat yang dibuat oleh manusia. Ya. Nah, maka kan keuntungan terbesar kita pada hari ini adalah ya, kita tuh menikmati hasil dari lebah. Apa itu? Madu. Masya Allah. Bapak Ibu suka madu? Suka. Tapi yang ada itu palsu semua kan? Kalau yang asli jadi masalah. Gimana Bu? Sama yang madu asli tadi? Itu katanya kalau madu yang itu dibawa ke rumah bahaya Pak ya. Kalau yang itu diternakannya jangan di rumah, sudah di gunung-gunung saja. Nah, diumpetin. Nah, maka kita ini menikmati madu karena memang Allah mengizinkan kita. Ini kita renungkan betul. Allah kemudian mengizinkan kita menikmati madu dari lebah yang tinggal di atas pepohonan, yang kemudian dia bawa ke sarangnya, diambil kemudian sampai ke tangan kita. Masya Allah. Nah, kita lihat Nabi SAW bersabda. Di sini sabdanya itu dimulai dengan sumpah. Nabi ini tidak mudah bersumpah atas nama Allah. Tapi jika beliau memulai sebuah perkataan dengan sumpah, berarti ada sesuatu yang besar yang ingin beliau sampaikan. Kita sepakat itu ya. Walladzi nafsi Muhammad biyadihi. Aku bersumpah demi zat yang menggenggam hidup Muhammad di tangannya. Rasulullah mengawali dengan demi Allah, ya. Karena apa yang akan beliau katakan ini sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat, sesuatu yang mengagumkan. Ya. Apa yang beliau sampaikan? Inna mathalul mu'minin kamathalin nahlati. Sesungguhnya perumpamaan orang-orang yang beriman itu benar-benar bagaikan lebah. Beliau kasih perumpamaan. Sesungguhnya perumpamaan orang-orang mukmin itu seperti lebah. Ini menarik. Rasulullah bersabda, jika Anda ingin menjadi orang-orang mukmin maka Anda harus seperti lebah. Bagaimana itu? Apa yang kemudian dimaksudkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana caranya Bapak Ibu menjadi lebah di sini? Apa yang diajarkan seekor lebah kepada Bapak Ibu sebagai orang yang beriman? Bagaimana kita bisa hidup seperti seekor lebah? Ini diucapkan oleh Rasulullah dengan sangat serius. Bahkan dimulai dengan sumpah atas nama Allah sebelum beliau katakan perkara ini.
Jadi Rasulullah itu menginginkan agar kita memperhatikan betul perkara ini. Nah, perhatikan apa yang disampaikan oleh beliau. Walladzi nafsi Muhammad biyadihi. Demi Allah aku bersumpah, demi zat yang menggenggam jiwaku di tangannya. Inna mathalul mu'minina kamathali nahlin. Perumpamaan orang-orang beriman seperti halnya lebah. Satu, akalat thayyibah. Makan dari sesuatu yang baik. Lebah ini makan dari sesuatu yang baik. Itu lebah. Masya Allah. Lebah itu hanya makan dari yang baik dan murni. Oke? Kata Nabi, akalat thayyibah. Lebah ini makan dari yang baik dan murni. Seekor lebah itu mendatangi sekuntum bunga. Dia tidak mendatangi bunga yang belum dewasa. Dia tidak mendatangi bunga yang sudah jatuh di tanah. Dia tidak mendatangi bunga yang sudah layu. Dia hanya kemudian mendatangi bunga yang masih segar, bersih, murni, ya. Thayyibah. Masya Allah. Tuh, ini yang pertama. Yang pertama saja banyak orang berguguran, Bapak Ibu. Yang pertama aja lebah lebih baik dari begitu banyak jutaan manusia. Kenapa? Lebah hanya makan dari yang baik, dari yang bersih, dari yang murni. Coba kita lihat manusia. Semua manusia makan dari yang baik. Nih, dari sini saja kita tuh membayangkan Rasulullah mengatakan sesuatu yang menggetarkan iman kita, bahwasanya rezeki yang kita kejar bukan hanya makanan yang kita makan, pekerjaan yang kita lakukan, usaha yang kita mulai, uang yang kita hasilkan. Carilah dari yang halal, carilah dari yang murni, carilah dari yang terbaik. Seperti halnya seekor lebah. Lebah itu tidak mau kurang dari itu. Harus yang baik, harus yang murni, harus yang terbaik, yang segar. Akalat thayyibah. Makan dari yang baik, dari yang terbaik. Sebagaimana kita, orang-orang mukmin ini harus punya cita-cita yang tertinggi. Ya. Lebah itu tidak mau yang kemudian kurang dari itu. Harus murni, harus bagus, harus yang terbaik. Kita pun seorang mukmin harus seperti itu. Ya. Melakukan sesuatu harus lakukan yang terbaik. Harus mendapat hasil yang terbaik. Harus menghasilkan sesuatu yang istimewa. Ya. Itu satu. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, wa wada'at thayyiban. Allah. Lebah ini dia hinggap dengan baik. Dia tidak hanya makan dari yang baik, dia hinggap juga dengan baik. Subhanallah. Lihat cara lebah hinggap di atas bunga. Pernah lihat Bapak Ibu? Bunganya dia duduki. Lebah ini kan berat ya. Bagi sebuah bunga, lebah ini berat Bapak Ibu. Tapi lebah ini hinggap dengan cara dia tetap kepakkan sayapnya sehingga dia tidak membebani bunga tersebut. Allah. Tidak merusak bunga tersebut. Tuh, Masya Allah. Dia memang mengambil makanan dari bunga-bunga tersebut, tapi dia juga memberikan serbuk sari pada bunga tersebut.
Betul. Jadi dia tuh memindahkan. Ya. Dari sini kemudian kita pahami bahwa lebah itu tidak mendatangi bunga kecuali ada yang dia kasih kepada bunga-bunga tersebut. Ini dahsyat sekali. Ya. Dan dia memberikan lebih banyak dari apa yang dia ambil. Tuh. Dia ngambil dari bunga, tapi ingat yang dia kasih kepada bunga itu lebih banyak dari yang dia ambil. Allahu Akbar. Ya, ini luar biasa sekali. Ya. Mereka lebih banyak memberi daripada apa yang mereka ambil. Dia ambil nektar, tapi dia kasih polen serbuksa. Yang di madu nanti dulu. Oke? Kita punya hubungan satu dengan yang lain, betul? Seperti hubungan lebah dengan madu. Ya. Dalam setiap hubungan, kadang-kadang Anda, saya, kita semua menuntut sesuatu yang lebih dari orang lain, betul? Seorang istri menuntut lebih dari suami. Seorang suami menuntut lebih dari istri. Seorang pembeli menuntut lebih banyak dari penjual. Seorang penjual menuntut lebih banyak dari pembeli. Seorang atasan menuntut banyak dari bawahan. Seorang bawahan menuntut banyak dari atasan. Jadi hubungan kita ini hubungan take and give. Saya kasih, maka harus ada yang saya ambil dari antum. Begitu? Kadang kita menuntut lebih banyak dari apa yang kita kasih. Benar nggak? Saya kasih sekian, maka kemudian saya harus ambil sekian. Kalau yang saya kasih lebih banyak dari apa yang saya ambil, saya akan bilang, saya dizalimi. Betul? Maka kemudian kita belajar dari lebah. Lebah memberikan lebih banyak dari apa yang dia ambil. Tuh. Makanya zaman dulu tuh muamalahnya para sahabat itu sangat berhati-hati, takut mengambil lebih banyak dari apa yang mereka kasih. Lebih baik memberi lebih banyak dari apa yang kita ambil ketimbang mengambil lebih banyak dari apa yang kita kasih. Kenapa Ibu? Iya. Ah, baik. Siap itu. Siap. Sampai mana tadi? Jadi pengen minum saya, Bu. Saya minum dulu ya. Jadi beliau tuh sebenarnya ngingetin saya, Ustaz minum dulu Ustaz. Makasih Bu. Bismillah. Enggak apa-apa. Enggak ingetin saya minum. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi lebah itu memberi lebih banyak dari apa yang dia. Maka dulu itu mereka dalam jual beli, mereka takut kalau misalnya mereka menzalimi rekan transaksinya, takutnya saya ambil lebih banyak dari apa yang saya kasih. Masya Allah. Tuh kalau semua orang punya sikap seperti lebah, Pak, gak ada orang yang dizalimi. Betul? Datang ke bunga, dia kasih polen, dia ambil nektar, dia memberi lebih banyak dari apa yang kemudian dia ambil. Masya Allah ya. Makanya kan kalau dalam aturan Islam, orang memberi seimbang dengan apa yang dia ambil, itu namanya adil. Adil ya. Orang memberi lebih misalnya dia mengambil lebih banyak dari apa yang dia kasih, ini dalam satu kondisi bisa disebut zalim. Ya. Tapi orang memberi lebih banyak dari apa yang dia ambil, artinya dia melakukan kewajiban melampaui haknya.
Ini seperti orang digaji 1 juta tapi kerja seakan-akan digaji 5 juta. Ini dahsyat. Sementara yang terjadi, digajinya 10 juta, kerjanya malas-malesan. Seakan-akan digajinya tenaga dan pikiran dia seperti 5 juta, padahal digajinya 10 juta. Masya Allah, lebah sebaliknya. Masya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini Allah sebut perkara ini, ternyata hikmahnya luar biasa. Ada orang masuk Islam gara-gara lebah, tapi orang Islam sendiri lihat lebah. Maksudnya lihat lebah tanpa bertafakur, tanpa memikirkan hikmah yang sangat besar yang sedang kita bahas ya. Nah, jadi ini lebah memberi lebih banyak dari apa yang dia ambil, dan cara mengambilnya itu tidak menyakiti bunga. Allahu Akbar. Tidak menyakiti bunga. Ini kan kadang-kadang kita punya hubungan di mana kita tuh menuntut dan menuntut. Seorang istri menuntut kepada suaminya dengan cara yang tidak baik sehingga suaminya tersakiti. Betul? Seorang terbalik. Tenang. Saya tuh padahal baru mau bilang seorang suami menuntut kepada istri sampai istri tersakiti. Cuman ternyata istri kurang sabar di sini. Bercanda ya. Anak kepada orang tua kepada anak ya. Belajar dari lebah ya. Kita tuh harus punya cara yang baik ketika kita menuntut sesuatu dari orang lain. Seperti lebah yang mengambil madu tanpa menyakiti bunga. Maka tadi beliau yang bilang di madu, silahkan datangkan madu tanpa harus menyakiti istri. Belajar dari lebah kan? Silahkan datangkan madu tanpa menyakiti bunga. Allah. Itu namanya Bisa? Bisa nggak? Bisa apa? Oh, disunat katanya. Pak Dodi udah nggak berani Pak Dodi. Jadi itu lebah. Lebah ini dia mencari tempat untuk mendapatkan tempat yang baik untuk diduduki. Setelah itu dia makan dengan baik. Setelah itu dia makan dengan baik. Lebah, kalau dia lewat, dia lihat ada lebah lain sudah hinggap di satu bunga, dia nggak akan mengacaukan itu. Dia lewat, dia tidak akan mengganggu itu. Allah, lebah. Bayangkan dengan manusia, urusan rezeki, dia lihat saudaranya sudah kemudian berusaha atau bisnis, dia lihat usahanya sedang bagus, dia ganggu. Betul? Kalah dari lebah. Lebah itu tidak akan mengacaukan, tidak akan mengganggu, tidak akan kemudian mendatangi bunga yang sama yang sudah didatangi oleh lebah yang lain. Subhanallah, ini luar biasa ya. Makanya kita itu orang-orang beriman harus seperti ini. Kadang dalam usaha dia merusak, dia mengganggu, dia mengacaukan. Makanya kan dalam muamalah itu kan dilarang, la yabi' ala bai'in akhi. Jangan membeli di atas belian saudara kalian. Jangan menjual di atas jualan saudara kalian. Dia lihat saudaranya sedang jual kepada seseorang seperti lebah. Kalau lebah dia lihat, dia lewat.
Tapi manusia dia lihat, dia samperin. Berapa dijual sama dia? 10.000. Udah sama saya aja 8.000. Tuh antum kalah sama lebah. Lebah kalau melihat lebah lain sudah mendatangi bunga, tidak dia kacaukan. Tapi kadang manusia melihat saudaranya sedang bertransaksi, dia datang, dia kacaukan. Masya Allah, dia ganggu. Pernah nggak Bapak Ibu menemukan ini? Pernah? Dalam jual beli sering? Masya Allah. Di Yaman, Hadramaut. Itu misalnya samping-sampingan toko, ya. Teman toko sebelahnya nih nitipin toko. Saya pulang dulu ya, tolong jaga toko saya. Belum tahu. Datang pembeli kepada toko dia bilang apa? Yuk beli aja sama toko teman saya di samping. Dia sedang pulang. Kasihan, dari tadi belum ada yang datang beli. Allahu Akbar. Iman. Itu iman. Ya. Ini zaman sekarang. Kemarin beli di sebelah. Jangan. Mahal. Kadaluarsa. Barangnya kurang bagus. KW. Sama satu lagi pesugihan. Kayak gitu tuh. Padahal kita tuh dilarang menjelek-jelekan barang orang lain. Ini urusan menjelek-jelekan, itu dilarang menjelekkan orang, di jalan dilarang menjelekkan barang orang lain, itu nggak boleh. Itu dilarang. Urusan menjelek-jelekan ini jangan. Mulai dari barang, mulai dari orang, siapapun jangan. Nggak boleh. Ya. Nggak bagus. Ya. Nah, karena itu, jika kemudian ada 2 ekor lebah mendatangi sekuntum bunga yang sama, maka dipastikan kemudian bunga itu akan mati. Maka lebah sendiri kemudian dia tahu, dia tuh kalau mendatangi bunga, dia tahu ini bunga sudah didatangi oleh lebah yang lain dari penciumannya. Makanya tidak dia datangi lagi. Tuh. Masya Allah. Ini banyak nilai yang kemudian bisa kita ambil dari lebah. Jadi antum sekarang kalau lihat lebah jangan lari. Ya. Kecuali lebah dan teman-temannya lari. Bisa. Tapi lebah ini nggak mengganggu kalau diganggu. Betul. Dia tidak mengganggu kecuali diganggu. Jadi lebah itu kalau mendatangi bunga yang sama, dia serbuki, maka nanti bunga itu mati. Ya. Maka begitu pun dia tahu, oh ini sudah didatangi oleh lebah yang lain, tidak dia datangi. Masya Allah. Kadang hubungan-hubungan seperti ini, hikmah-hikmah besar seperti ini harus kita pelajari, kita aplikasikan di dalam hidup. Hari ini antum saya belajar dari seekor lebah. Jadi kita tahu, ya, kalau kita buka toko, usaha kita baik, ya, kemudian orang lain buka toko, nggak usah kemudian kita bilang ini menyerobot rezeki. Jangan, sudah. Rezeki itu sudah diatur. Tidak ada yang bisa memotong rezeki. Betul. Yang bisa memotong itu cuma perintah Allah. Ditugaskan kepada seorang malaikat, namanya malaikat maut. Selain malaikat maut, tidak ada seorang pun yang bisa memotong rezeki Bapak Ibu sekalian. Betul? Nah, ya. Jadi rezeki Allah ini luas. Tidak harus Bapak Ibu orang lagi makan, Bapak Ibu ambil taruh di piring Bapak Ibu, tidak perlu. Sudah ditakar, sudah diatur. Iya kan? Kadang-kadang ada orang ambil makanan dari piring saudaranya, dia taruh di atas piringnya sendiri. Lagi-lagi kalau itu yang dia lakukan, dia kalah dari seekor lebah. Kalah dari seekor lebah. Ya, karena ada orang-orang yang kemudian sangat
sangat serakah di dalam urusan ini. Kadang-kadang beli di mana Pak? Jangan dikasih tahu. Rahasia. Lupa. Anak pergi malam-malam, gelap, nggak tahu di mana. Iya. Kadang-kadang ada orang dia memahami sesuatu perkara di kantor, ditanya, ini gimana? Udah saya nggak tahu, udah saya sibuk saya. Belajar sendiri. Hati-hati. Bahaya. Seakan-akan kita tidak mau membuka sesuatu kepada dia karena takut kalau dia bisa, dia lebih dari kita. Betul? Padahal Nabi mengatakan la yu'minu ahadun hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang sampai dia menginginkan kebaikan kepada orang lain, kebaikan yang sama yang dia inginkan kepada dirinya sendiri. Masya Allah. Maka dulu tuh sampai ulama tuh mengatakan, kalau misalnya seorang guru ngajarin murid atau muridnya itu sama dengan gurunya, maka kata mereka berarti gurunya belum ikhlas. Kenapa? Seorang guru harus menginginkan muridnya lebih paham dari dia, baru itu dia ikhlas mengajar karena Allah. Kalau kita ingin orang sama dengan kita, biasa. Tapi kalau ingin orang lebih hebat dari kita, itu baru luar biasa. Ini lebah. Kadang-kadang kita manusia tidak berhasil untuk mengaplikasikannya. Jadi orang dulu tuh kalau dagang, pengennya yang didapat oleh rekan transaksinya kalau bisa lebih banyak dari apa yang kemudian dia dapatkan. Masya Allah. Maka belajar dari lebah, jangan merusak bisnis orang. Ya, jangan menyerobot usaha orang. Jangan kemudian kita mengacaukan apa yang sudah dijalankan oleh orang lain. Selanjutnya saya minum dulu. Silakan diminum Bapak Ibu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa waqa'at falam taksir. Lebah ini hinggap tanpa merusak. Lebah itu memiliki tuntutan, dia ambil tapi nggak boleh merusak. Ini indah sekali cara makan dan hidup seperti ini. Ya, kita pelajari betul apa yang disampaikan oleh Nabi. Kita tanya kepada diri kita sendiri. Contoh, antum nyabut singkong. Pernah nyabut singkong? Pernah? Pernah ya. Atau misalnya Bapak Ibu mengambil daun dari pohon. Ini nanti seperti kita itu mengambil atau kita bermuamalah dengan orang lain, maka bermuamalah dengan baik tanpa harus merusak. Karena kan yang terjadi zaman sekarang rata-rata merusak, Pak. Ini contoh ya. Misalnya, pabrik merusak lingkungan, iya kan? Tambang yang merusak, ya, ada di satu pulau di daerah Maluku, itu dapat emas Pak, namanya Pulau Buru. Pulau Buru. Pulau Buru ini penghasil minyak kayu putih, besar pulaunya. Ada danau yang paling besar di situ namanya Danau Rana. Danau Rana ya? Iya benar. Itu ditemukan emas. Saya ketemu seorang sahabat di
bandara, dia bilang, Ustaz, dia ini bukan orang Ambon, tapi seorang sahabat saya yang dulu dia di Bandung. Ketemu dia cerita, Ustaz, saya dikirim oleh perusahaan untuk meneliti merkuri yang dipakai untuk emas, memisahkan emas. Apa dia bilang? Kalau beli merkuri di Jerman itu harus bisa menjelaskan tentang pemakaian serta sisanya ini, limbahnya ini. Kalau tidak bisa kemudian mengelola dengan baik, maka kemudian ditolak. Ya. Dia bilang yang ana temukan di daerah situ, merkuri yang dipakai itu yang kualitasnya dari 1 sampai 10 itu 3. Berarti sudah sisa dari yang sisa. Dan itu efeknya luar binasa. Ikan di sungai jadi mati. Itu bisa sampai efeknya itu bisa menimbulkan cacat. Kita menghadapi merkuri saja, itu kan logam yang dicairkan. Maka pakai maskernya berlapis. Ini ana lihat cuman pakai kaos yang diikat di hidung. Kalau belajar dari lebah, kita boleh mengambil tapi jangan Kalau misalnya kita ambil kemudian merusak, ya kalah sama lebah. Masih mendingan lebah. Ya. Karena kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa waqa'at falam taksir. Ya. Dia ini ambil tanpa harus merusak. Masya Allah. Bisa diamalkan. Bermuamalah dengan orang lain, mengambil sesuatu dari orang lain tanpa harus merusak, tanpa harus merugikan. Bisa? Amin ya Rabbal alamin. Berat atau ringan dari yang kita sampaikan tadi? Berat? Diringankan insya Allah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walan tufsid. Dia tidak mengakibatkan kerusakan. Ini yang mengagumkan dari lebah ini, Bapak Ibu sekalian. Sarang mereka ini jauh dari bunga, jauh dari bunga. Dia terbang dari tempat yang jauh, dari tempat yang tinggi, ya. Dan rumah mereka ini tidak seperti rumah kita. Rumah kita ini kan satu orang satu rumah, betul ya? Kadang-kadang ada 2 orang tinggal satu rumah. Lebah rumahnya tuh untuk bersama semuanya, iya kan? Bareng-bareng. Ini lebah. Jadi lingkungan lebah ini ditinggali oleh lebah-lebah yang lain. Lebah ini kalau dia pulang ke sarang, dia bagi tahu kepada lebah-lebah yang lain koordinat bunga yang kemudian dia datangi. Di daerah sini banyak bunga yang bagus, silahkan. Itu ada cara lebah untuk memberitahu lebah yang lain. Di sana banyak bunga, silahkan ke sana. Itu ada cara lebah bagi tahu kepada lebah-lebah yang lain. Allah, kita bisa seperti itu. Nelayan tangkap ikan, dapat ikannya banyak. Cepetan, jangan kasih tahu yang lain. Ditanya, gimana dapat ikan? Sedikit, susah. Padahal dapatnya banyak. Di mana tempatnya? Nggak tahu tadi itu. Lupa. Berarti Anda kalah dari lebah. Karena lebah pulang ke sarangnya, dia bagi tahu kepada lebah yang lain. Ada tarian khusus, lebah ini punya tarian untuk memberitahu kepada lebah-lebah yang lain koordinat tempat di mana bunga-bunga itu yang sudah kuncup. Masya Allah. Ya. Saya baru menemukan lebah, baru menemukan bunga untuk diriku dan ini ada di sini. Ya Allah, ini luar biasa. Kita manusia kalah dari lebah. Kalau Bapak Ibu mendapatkan sesuatu yang baik dalam urusan bisnis, dikasih tahu ke yang lain?
Ya, adalah rahasia-rahasia perusahaan sedikit ya. Tapi secara garis besar, jadi lebah ini punya tarian. Sebenarnya dia menari untuk kemudian memberitahu kepada yang lain di mana tempat bunga-bunga yang bagus. Subhanallah. Jadi mereka ini seperti membangun sebuah komunitas, membangun sebuah ta'awun, ya, di mana nanti dari sinilah kemudian kita menemukan banyak nilai yang kemudian kita harus belajar. Insyaallah. Kadang-kadang ada yang pengen untung sendiri, betul? Nggak mau kemudian membaginya kepada orang lain. Ya. Orang lain pengen, silahkan cari caranya sendiri. Ya. Maka Rasulullah SAW dengan kearifannya yang dahsyat memberi contoh kepada kita sebagaimana lebah yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa auha rabbuka ilan nahl, dan Allah Tuhan mewahyukan kepada lebah, fa'asluki subula rabbika dzululah, maka tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu dengan rendah hati. Masya Allah. Dzululan ini apa? Rendah hati. Ya. Bapak Ibu pernah melihat pola terbangnya lebah? Ini pola yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mereka diperintahkan untuk menempuh jalan-jalan Tuhanmu, tapi dengan perintah rendah hati. Insyaallah. Lihat, lebah itu perintah Allah bergerak dengan dzululan, rendah hati. Lebah ini kan bergerak dengan satu misi, Bapak Ibu. Misinya besar. Lebah ini dia ambil nektar, dia pindahkan, dia ambil polen atau serbuk sari, dia pindahkan ke bunga yang lain. Dia ambil nektar, dia bawa pulang ke sarang, jadilah madu. Madu ini sampai ke tangan manusia, dia minum jadi obat. Syifa'un linnas, obat bagi manusia. Berarti lebah ini punya misi yang penting, betul? Kepada semua orang di atas muka bumi. Tapi perintah Allah, tempuh jalan Tuhanmu dengan rendah hati. Kadang-kadang kita manusia punya misi yang penting, merasa diri kita ini penting, merasa diri kita ini hebat, sudah berjalan di atas muka bumi dengan sombong. Ini kata mantra ya. Itu berarti tuh orang udah sombong bener itu. Kalau sampai dia bilang sombong amat, sinnya kayak pakai syaddah, tasydid itu. Penegasan. Ya kan kadang-kadang begitu kan. Ditelepon gak diangkatnya, yang telepon ini bukan orang penting ini. Iya kan? Mohon maaf saya sibuk. Saya ini mengerjakan tugas-tugas penting. Maka yang gak penting-penting, sorry. Iya kan? Dzululan, rendah hatilah, tawaddulah. Tawaddu ini mau siapapun kita, mau jadi apapun kita, tawaddu. Masya Allah. Ini banyak hal yang bisa kita bicarakan tentang lebah. Banyak hikmah yang kemudian kita pelajari pada hari ini. Jadi hari ini kita dinasihati oleh seekor lebah, di mana Allah mewahyukan kepada lebah. Allah menunjukkan ini kepada lebah. Allah sebut banyak binatang di dalam Al-Quran, tapi yang Allah berikan wahyu, Allah tunjukkan itu lebah. Ternyata banyak hal yang kemudian kita ambil, kita pelajari dari ini ya. Ini makhluk kecil ya, tapi kemudian melakukan pekerjaan hebat dalam kehidupan ini ya.
Lebah memiliki hubungan bagi dirinya, bagi komunitasnya, dan bagi orang lain. Madu syifa'un linnas, penyembuh bagi manusia. Semua dari usaha kecil dari sebuah lebah, seekor lebah. Masya Allah. Maka Bapak Ibu, jadilah seseorang yang membawa kebaikan bagi komunitasnya. Belajarlah menjadi orang yang membawa keuntungan bagi orang lain. Kalau belum bisa membawa keuntungan bagi orang lain, maka minimal jangan merugikan dia. Kalau belum bisa mendoakan orang lain, maka minimal jangan bicarakan aibnya. Kalau belum bisa memberi manfaat bagi orang lain, maka jangan memberi mudarat bagi dia. Masya Allah, kita tuh hidup berdampingan, kita hidup bersosialisasi. Namanya komunitas, Pak. Tidak ada gading yang tidak retak. Jadi hidup berkelompok ini, kata Nabi SAW, pasti ada gangguan yang muncul. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang beriman dan beramal saleh. Wa qalilun minhum, cuma jumlahnya sedikit. Nah, maka kita ini harus bisa seperti lebah. Harus bisa bekerja berdampingan, saling kemudian membuka peluang kebaikan satu dengan yang lain, ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, walan tusib, tidak membuat kerusakan, ya, menghasilkan lebih banyak kehidupan, ya. Apa yang kemudian kita lihat zaman sekarang, justru orang lain itu mengambil keuntungan, menyisakan kerusakan yang kemudian dia tinggalkan bagi saudaranya. Maka janganlah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Belajar makan seperti lebah, belajar berinteraksi seperti lebah, belajar kemudian bagaimana berkomunitas seperti lebah, ya. Semoga kemudian Allah memudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang senantiasa bertafakur, berpikir. Ini Islam, ini agama yang kemudian menyampaikan sesuatu itu mendalam. Maka mulai dari hari ini Bapak Ibu semua, ketika melihat seekor lebah, bertafakurlah. Bertafakur. Masya Allah. Ada orang masuk Islam gara-gara seekor lebah. Ada orang masuk Islam gara-gara masa iddah. Ada orang masuk Islam gara-gara urusan masuk kamar mandi. Ya. Gara-gara nonton bola, kata Pak Jitri. Oh, di Qatar itu ya. Banyak orang masuk Islam tuh gara-gara akhlak orang Islam. Maka berakhlaklah seperti akhlak yang ditunjukkan oleh lebah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh, ya, bagi orang lain. Amin ya rabbal alamin. Saya tuh dari tadi mau nyender takut trauma. Makanya udah bagus. Benar Pak. Oh, sudah bagus ini. Tapi bagusnya tangan saya sambil pegangan di sini. Baik. Nanti riba kita lanjutkan lagi di pertemuan bulan depan. Jadi kita biar tidak terlalu berat, kita seling. Silakan, ada yang mau bertanya? Oh, Masya Allah.